Tuan kumalin bagindo. Yo, lima. Ayo, kini kita ke mengaji ngomong kuah tu dimulai yo cara Bismillahirrahmanirrahim. Yo lah. Jadi lain daripada itu yo nampak pituangku juo ya. Yo. Semayang 5 waktu madok ke kabatullah nasi kurang ko yo mahlah tentu nasi awak kabakulah kong kuah. Ambil papan ni yang mensaji tukang namano menyudahkan selalu sadan bumi julangi angku begindo nama jakan. Itu saja nangku. Balai. Yang babilai kurang bertupuak dan kulen nah. Allah subhanahu wa ta'ala nama mak. Yongko. Belum kaji kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah rukun tiga balik mungkin lah kawan nah rukun kan yang pertama sekali dalam rukun tiga balik itu niat ya. Itu kita buat tadi yang panas tadi mengatakan niat itu tuh jatuhnya ketika awak hendak melakukan sesuatu melafazkan itu sunat. Membaca kalimah itu lafaz itu sunat. Kalau saya dengar usalli ala hadhil mayyitati itu. Lafaz itu sunat. Kalau seandainya apa rawak usalli dia. Maka niat tadi pelengkapi. Anaknya atau mungkin iko apa kerja. Maka tadi lah mati aku nak kerja kan itu. Kerja. Waktu salat aku niat untuk salat kan aku niat itu. Lajat tuh kesahan salat sambil yang dianjurkan dalam rukun itu niat ya. Cuma kalau seandainya paham penguaian daripada ibadah awak, pemantapan daripada ibadah awak, maka ada para lu dilafaz. Ada lainnya, yaitu dilafazkan dengan lidah. Kita sebutkan dalam hati, kita reda dengan bentuk. Jadi lepas lidah para lu kira lo. Kalau pemantapan iman awak para lu lepas lidah kalau usalli tadi. Lah. Kalau niat itu dalilnya innamal a'malu binniyat. Innamal likulli amrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan setiap orang yang akan mendapatkan hasilnya itu sesuai dengan niatnya. Apa niat awak? Kalau niat awak itu untuk bau sahur itu dia, apa namanya itu kan apa? Innamal likulli amrin ma nawa. Kemudian sudah niat agak berdiri kuat. Awak panus tenang. Nah, dok. 3 balik rukun 9 balik sunat dalam sembahyang tu. Ini sama-sama juga doa. Sampai rukun dalam doa dia. 10 sunat dalam doa kan itu. Dan dalam sembahyang tu ada sunat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun di situ kan ada juga rukun syarat di mana? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat kalau dalam rukun itu tagak berdiri batu. Jadi ketika sembahyang itu yuk perlu awak tapik posisi waktu. Dalam tapik posisi itu menghadap kiblat tagak berdiri batu. Sampuranon tagak berdiri batu aku dulu. Sebelum awak melaksanakan sholat 5 tagak menambahkan itu dalam amalan. Dengan tagak menembak IC penembak. Mana secara dulu, secara sana dulu maduk kiblat. Posisi tagak awak lah. Dalam awak mencari orang macam-macam bentuk tagak orang. Ada posisi tagak itu posisi kaki itu ada nama bentuk yang boleh bentuk urfi bentuk. Ada nan lurui. Sementara kalau seandainya
pandak awak untuk hadis Nabi mengatakan kok nak kena jabna wasa dalam Quran mengatakan wasa fisaqan saqa, artinya la luruskan sah itu lurus sah itu ya tap posisi tanda itu ya tapet lurus ke depan dia. Jarak daripada kaki ke kaki itu buat menyempet gara-gara bidang bahu bawa, gara-gara badan bawa, segala dulu kangkang kaki. Kado juran tuh, neneknya lebar aku yang kangkang ada. Iya. Hati sampai. Ayo banyak itu semua dah kok. Masalah Jumat. Ada kucuk senggo. Ada kucingnya. Seri. Banan nan tapeknya, yaitu dilungnya kaki bat. Apa? Posisi kaki itu memang betul-betul menghadap ke kiblat. Lurus menghadap kiblat. Kemudian menghadap kiblat itu jarak dari kaki-kaki itu kerapnya lebih dari kurang sejengkal. Dan kawak. Maksudnya orang mereka itu tengah, iya kok. Hah? Jarak dua kepala tangan kan? Dua kepala tangan sejengkal. Bukan. Maka ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka sholat itu nak rapi lah. Rapi. Jadi kan rapi kan sholat rapi itu kan batamu kaki anu atau ni kawan. Lima setan kamaswak kan ada. Kalau seandainya sholat rapi, saf lurus dan dirapatkan kan itu. Tumit sejajar, bahu bersentuhan kan itu dalam benar. Dan perintah sholat bagaimana? Jadi kalau seandainya pelaksanaan supaya sah itu rapat, maka posisi kaki itu lurus menghadap kiblat. Kemudian kaki kemudian berbeda kita. Bisa masuk kawan mereka. Kalau kaki besi kawan. Nah, jadi rapat dong. Nanti hikmahnya nanti di barangasan nanti malaikat bersama-sama turun dari lagi. Mode itu melingkup awak nanti sahnya. Seringgono jangan kawak kalau lu le sambutnya dah lu le sahnya. Nah, darap sahnya kan. Ada orang tegak nak ketu kaki. Itu rupi itu. Kalau rupi itu dipakai doaan sembahyang dalam berjamaah, maka sahnya itu bahasa asal. Ini kalau le mereka masuk kawan di sebelah bisa masuk. Kaki istilahnya. Umum tu, ini hampir 100% Salafi melaksanakan sah seperti itu. Iya. Tiang ilurian ko tumi ko. Tumi sejajar, Tumi ilurian kento. tumi sejajar, bukan teh. Ronda ujung jari deh. Karena ampun jompo panjang. Ngapain? Betul ampun jompo amo, mangko bahasa saya bagi ini jadi mungkin. Kau jangan. Sabar leh ukur kaki. Aku lapan ya. Betul itu tu apa begini. Jadi tumi itu tuh ditandai dengan kalau WhatsApp kalau lapis sembahyang awal saji. Iya. Wah. Kalau tu lapis kau hina. Di baris kau masuk. Sah. Nah, itu ya. Risiko masuk orang pas risiko kau. Ini kau panas, ini kau panas. Kita tak ada lagi. Step. Dia rokok tak bakar gua. Jangan. Ada. Kemudian tu, okey. Step. Oh, Yopi. Satu Itu masuk sampah. Ini saja. Apa jangan kampung nombor bang? Tidak nombor kan? Kan kita lihat belakang rapi. Kemudian kau bisa masuk kawan masuk bola. Masuk ni kau. Mode itulah kaedah dari sah yang diajukan. Salah. Tapi kalau mode kau aku ya, nah juga lah kau jauh, boleh keluar. Kau sebenarnya antara satu nampak cor baru. Kau banyak bang. Sama anak udah di sini. Itu lo banyak anak-anak yang ini. Kita so. Kalau mau dikau jadi jelas bapak mau juga yang anak itu ni sudah sih Karena mana kewanya, dolek dia, orang kewanya dolek. Ayo.
Sudah itu, lanjutkan. Lanjutkan. Coba tunggu jawab ya. Diangke tangan awak itu takbiratul ihram. Nah, itu takbiratul ihram. Ada sekali. Allahu Akbar. Ya kan? Allah. Setang ya, setang di pundak ya. Jati fisik di bawah dado ya. Jati fisik di bawah dado. Nah, betul. Dan kita naik. Angkat ya. Pun ayat naik. Naik tu. Dan tutur kau oleh selesai ya. Ketika harus pokok diangkat tangan dia. Allah Akbar. Ya, ini ada hamdi kaki dulu betul ya. Itu kali maka iktidal. Selesai Nabi dari berbuka sama kita kalau dia berbuka. Kemudian awak hendak melaksanakan sujud. Bagaimana? Kita senang kalau ini ya. Kaki tadi kan jaraknya sejangka. Ya. Nah, maka dianjurkan awak ketika ada sujud itu tuh dan terlalu banyak gerakan. Kadang-kadang awak kan sebenarnya kan banyak tuh. Sini tuh, angkut untuk kayu dulu. Ini itu baru kan. Wah, tunduk banyak gerakan awak tadi lim. Maka datang sembahyang awak banyak gerakan. Maka sembahyang awak itu ketika ada sujud dijatuhan dulu kedua lutut awak. Lutut jatuh, ya kan? Itu sertantang dengan kaki tadi. Karena kadang itu kangkang, bapak kanan dia elok kan? Iya. Gadang dia perut kaki tadi. Ah, itu udah. Itu kangkang. Jadi gua yang lama habis sampai enak. Jadi barang posisi kaki supaya sekarang lagi. Nah, apa? Jatuh lutut dulu. Tak tangan dulu dok. Tapi lutut dulu. Jadi kalau kaki sakit lah. Kaki itu dorat teman-teman. Salah loh, istilahnya itu kok yang umum sifatnya yang aturan Yang bisa. kalau sakit segala macam itu tuh maafkan dulu. Dia kadang-kadang lah kok semburat ya kaki kena. Udah. Namun ya Kalau sakit lain perkara oleh bahkan lalu itu dia ya. Tapi kok yang aturan tercari dalam salatnya secara sempurna ya. Iya. Posisi dan apa ho kalau tinggal ya Tuhan. Ya Tuhan apa ho dulu. Itu tangan itu cocok kok, itu nama deko, nama ngakah itu kan. Anu mereka. Cemat, jangan sebut ya kak. Alah, posisi tangan kau rapat, posisi tangan kau rapat, tangan wak. Lurus menghadap kiblat sebenarnya, jangan kencang mereka. Kaki bentuk, jangan bentuk rupiah itu. Lurus lah rapat kaki kau. Posisi tangan itu kau berdekatan dengan pundak awak. Ya. Nah di siku kan penting dulu kan. Kan nampak dulu siku. Karena siku yang apa pun kena benar. Mengamalnya sembahyang cuma. Nah, jadi posisinya mereka setentang dengan pundak awak. Setentang pundak awak dan lebar mana? Setentang ya. Ketika sujud, maka 8 anggota sujud itu tacah ke lantai. 8 anggota tubuh itu tacah ke lantai. Nama 8 ketemu 2 kaki. Ya. 2 lutut. Ya. 2 tangan. 6 kannya dibuang. Kadang kannya ada kaca ibu kan jadi kajang galau. Nah, jadi ibu itu tacah kan? Tapi kau awak sendiri, maka kau dulu dia nggak tubi, tapi ada dikata stekkan sampai terhambatkan yang aku tadi. Jadi, caranya 8 para karo anggota tubuh aku taca kah? Lantai. Mana 8 dulu? Kaki itu tagak ya, jangan diraba mereka. Tagak. Tagak ya, kok. Berarti ujung jari juga kok. Jari.
Ini ya. Rape Kaki ku rapek orang kamu. Rapek juga. Kamu juga. Posisi sujud. Ku rapek deh. Tak melengkung pun. Tak ada tuak uang lagi ya. Artinya apa? Kalau saya melengkung, ini gerakan sholat dalam baru kesehatan. Tapi yang gerakan sholat itu yang sesuai dengan secara Rasulnya. Kalau tidak sesuai dengan itu selalu kemana seperti salah satu Nabi, maka kadang pengaruh ke kesehatan. Ada tuh enggak? Tapi kau sujud tadi, Nabi memakruhkan sembahyang itu menutup mata. Contoh, Allah berbicara di situ. Allah berbicara. Kiranya dalam sholat itu hati menghadap kepada Allah, badan menghadap kepada kiblat, mata menghadap ke sujud. Tapi jamat terus kalau dalam ilmu fikih jamat itu makruh sudah. Nah, kemudian ketika awak dalam sujud, kemana? Sujud itu kan daki jarak mata ke sujud kan? Hampir 95% orang melaksanakan sujud itu di kicau. Iya. Kiranya tidak mudah mengucapkan sujud. Dia baca lihat kata sujud ini. Apa idahnya? Kira orang yang menyalang mata itu sendiri maka sehat matanya. Itu hikmah dari Allah. Maka sehat matanya karena pandangan antara dari mata kalau ke daki itu. Setelah posisi merabun dekat itu mengobati butuh dekat ini. Jadi itu hikmahnya. Kemudian makruh Allah sholat atau dulu makruh itu makruh tu kan. Awak kadang-kadang kan hampir pun paham mampu mari awak itu nak perlu kicam. Ngalang atau nampak tu lah ni nak. Nampak tu lah ni. Nama ni apa? Nama. Jadi ya itu nak kena jadi. Tanpa dikicam ini pun nampak ni. Kalau bicaranya agak mantap lah so. Jadinya. Kalau ada dia. Cuman dalam sholat dia tidak dianjurkan untuk menjaga. Sebab mata itu tak menjaga kata sujud kecuali ketika awak tahiyat, ketika awak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dan saja dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dua orang. Kalau dia mata menjaga saksi waktu pada asyhadu an la ilaha illallah. Maka mata pun sebagai saksi bersoal saksi bersoal. Dia terutama dengan Allah. Asal tadi itu dipindahkan ke daerah luar itu lihat kalau sudah. Berarti pas itu saja. Pas itu ya. Tapi itu mungkin sudah lagi lain ini. Sudah tu, saya tujuh. Kemudian dalam pelaksanaan sujud tadi itu posisi kalau itu. Katakan luas teh. Tapi di belakang beberapa kampung. Ikut tekan ke? Makan kami luas teh. Nanti ada yang Ini posisinya itu dari kurang. Jadi berdarah dari foto sama aku kebatan kerja. Posisi duduk lengko. Posisi dua itu ada dua perkara. Pertama namanya duduk istirahat. Yang kedua ada duduk tawaruk namanya. Yang ketiga ada duduk istirahat namanya. Nah, pertama sekali duduk istirahat. Setiap perpindahan dua itu duduk istirahat namanya. Kecuali duduk akhir. Atau duduk tawaruk. Ada berbeda untuk duduk istirahat. Kaki dia sholat tiga di yang tangan ini. Kaki sholat dua di tagaan. Mana istirahat? Ada menurut Teras. duduk ikhlas. Seluruh gerakan sholat sampai duduk tahiyat duduk ikhlas adanya. Nah, itu duduk ikhlas mana? Duduk ikhlas di kokoh dilakukan satu dua ada di sujud, duduk kayak pendek,
Sadarnya tujuh pikiran ini. Lah, tahu deh, asa kak. Aku tagak. Iya, aku tagak. Sakit. Itu nak latihan, baru sakit, baru diburu-buru awak. Lalu para sakit senang berdong sanang ya. Nah, itulah kerja sol itu. Lah, Oh, semberat. benar. Kemudian duduk ikhlas. Yang kedua duduk ikhlas setiap perpindahan untuk melaksanakan tagak badi betul, maka perlu dianjurkan disunahkan duduk istirahat namanya. Lagi kan? Kedua, tagak. Ada orang anak semua tagak berdua. Tidak. Ada orang yang duduk. Istirahat namanya. Istirahat. Masa rencana. Istirahat dulu. Istirahat itu istirahat dulu dua. Peregangan ketika anak sejenak. Depende gitu nih. Istirahat ya. Istirahat itu mengambil ancang-ancang untuk kerja. Ya. Istirahat itu macam ada yang berdekor istilahnya, langsung tegaknya. Ada yang berdekor. Kedua-duanya boleh. Lah. Alay, duduk tawaru alay. Duduk Ya. tawaru itu duduk akhir. Nam tidak dimasukkan ke dalam. Boleh lah. Kita masuk ke dalam. Seperti ini pek. Ya. Kalau namanya duduk apa pak? Duduk kemudian atau duduk tawaru ada sih tawaru. Yang duduk tawaru itu tuh adalah duduk yang bisa laksanakan akhir. Ya. Nah caranya yaitu dilipat dengan sebelah kiri, dipasukkan ke sebelah suwo, dan kaki dilipat ke sebelah kanan. Nah, apa boleh? Dulu ya. Lurus. Nah. Ada ampe doa yang awak baca ketika doa sesudah akhir. Belajar ulama awak, guru-guru awak, imam awak ketika setiap itu memanjangkan sedihnya. Ana yang baca itu. Subhanallah ketika sedih. Ana yang baca dan pertama sekali dan yang baca doa untuk awak. Doanya Subhana rabbil azim wa bihamdihi tuqamina. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Dalam doa sunnah membaca doa tertentu itu di akhir doanya Allahumma inni baca sama-sama Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Yang kedua doa awak di sujud akhir itu Allahumma apa doa yang kedua Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allah. Yang ketiga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Saya tahu betul. Belajar itu. Ya, Allah. Bisa macam Ya, Allah. Allah. Allahumma ya muqallibal qulub Ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Paling kurang tuh sampai John cak John subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kau dianjurkan mana kau sejak akhir itu menjadi artinya sampai Allahumma inni as'aluka afiyata dini wa dunya wal akhirah. Sampai yang kelima bawa bawa untuk awal kuliah. Ya Ghani ya Mughni Al-Gunini bila sababin innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu tak sakit. Alimu doa awak sedikit. Yang pertama sekali Allahumma inni as'aluka bismika ya Allah
minta aku agar engkau akan akhir segala-segalaku akan husnul khatimah. Itu doa. Berarti deh doa itu awak tinggal apa? Kalau tidak nanti husnul khatimah berarti. Itu doa gapai deh, amin. Yang kedua naruh minta Allahumma inni Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, dari rezeki untuk anakku, kira rezeki dirinya akan taubat nasuha sebelum mati. Artinya kok ada teh dakwah ada kemudian Allah sebelum mati itu baru. Ditandai taubat nasuha sebelum mati. Nah terima taubat sebelum mati itu bersama. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membayar hati, tatkala engkau akan aku sabit kalbi dan berarti aku dari hati agama engkau. Pada dia sampai mati awak ia tidak berkisah iman aku berarti, tidak berkisah agama, tetap awak hati agama engkau ya Allah. Kata di mana istiqamah awak ini dalam keadaan iman Islam. Anang kampe Allah ini as'aluka al-afiyata, minta kesehatan. Allah ini as'aluka al-afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Pada kamu dunia dan akhirat. Nah kalimo doa awak tertentu yaitu ya kami ya muni ya Allah yang lima kayu aku sempitrin diriku. Tapi dia yuk para ludo tolong. Nah kita tanah ibadah. Maka daripada itu, lima nak capai dari tujuan itu. Nah, selesai awak berkod di sinando, selesai sujud, sunnah, dan selanjutnya itu baca salawat. Salawat apa mengucapkan salawat, mengucapkan tasawuf ya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga balik yaitu salam yang kedua ke arah kiri dan kanan. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua kita ucapkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu berdua. Assalamualaikum itu paling kurang tidak dari awal no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam dulu paling kurang sampai waalaikum. Baru dia ngomong waalaikum. Kadang-kadang ada itu. Ini harus assalamualaikum tapi nyelar no. Awak kalau kata terakhir mana putih semua. Salam itu tuh ditandai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini asal kedua kawal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kan sangat itu. Ini kumpul menguak. Ya, awal nih gue. Ya awal dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.